Saudara kekasih, tadi kita sudah baca, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ulangi, asal tidak bimbang hatinya. Katakan, asal tidak bimbang hati saya. 1, 2, asal tidak bimbang hati saya. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Ayat yang ke-23 dan 24, tetapi percaya. Nah, ini percaya, ini akan saya pegang ya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, sabda Yesus. 1, 2, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Nah, kalimat yang di bawah, klausul yang di bawah inilah yang membuat mereka yang doa dan tidak dapat kecewa. Ya, makanya seorang gembala harus menjelaskan kenapa kamu kecewa. Ya, saudara, padahal ini firman. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Minta dan doakan. Minta itu adalah sesuatu yang otomatis, yang reaksioner, langsung. Saudara, kita tahu tidak punya uang, tetapi kita lapar. Kita membutuhkan makanan. Jadi kita dalam hati maupun dalam bisikan kita, Tuhan beri hamba makanan. Tapi itu belum doa. Ya, saudara, harus dibedakan. Orang yang serius meminta, kemudian dia berhenti. Entah di pinggir jalan, entah di dalam mobilnya, entah di rumah, entah di kantor, di pekerjaan. Dia berhenti dan dia pejamkan mata dan dia lipat tangan dan dia berdoa. Nah, minta dan doa, ini adalah dua tahap di mana saudara, kita mempertemukan kebutuhan kita. Ya, saudara, kita punya apa yang kita inginkan dan kita sahkan di dalam doa. Ya, saudara, kita legalkan permintaan ini di dalam doa kepada Bapa dengan menyebut di dalam nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudara, baik kamu minta maupun kamu doakan, kamu akan dapat. Ya, saudara. Percayalah. Nah, ini saya akan menjelaskan sekali lagi. Saudara nggak boleh lupa sampai mati. Ya, percayalah itu berarti saya dan Anda adalah orang yang berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, dan menerimanya adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara. Contoh tadi, ketika saya lapar, saya minta makan sama Tuhan. Saya tidak punya uang. Ya, saudara. Lalu saya berdoa. Secara resmi saya sampaikan kepada Bapa di sorga bahwa saya membutuhkan makanan. Oke. Nah, tetapi saudara, Tuhan tidak menghendakinya. Dan saya ngotot, Tuhan kenapa engkau sudah janji? Hamba sakit, hamba lapar, hamba tidak punya uang, hamba jalan buntu. Engkau pasti membuka dan memberikan jalan, memberikan uang, memberikan kesembuhan kepada hamba. Nah, ini saya seorang Kristen yang bodoh. Yang harus diedukasi bahwa saya percaya itu berarti saya berserah. Walaupun saya sudah minta, walaupun secara resmi saya sudah doa, entah Tuhan tidak kasih, maka Tuhan punya rencana lain. Amin. Mungkin saja pada perut saya, pada pencernaan saya, atau pada paru dan jantung saya, ada sesuatu penyakit. Kalau ketika saya lapar, saya kasih makan, saya akan anfal. Saya akan lebih parah lagi.
Jadi Tuhan tidak kasih makan sama saya. Saudara, tahu Bapak kita serba pintar dan faham tentang kita. Kita perlu sembuh, kita perlu nasi, kita perlu makan, kita perlu uang, kita perlu kerjaan. Kalau kita berserah kepadanya, kita pasti dapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara, para kekasih, pada beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih zaman post vessel ya, kami mengirim di Irian Barat, pada waktu itu namanya Irian Barat, belum Irian Jaya dan belum Papua. Dan setiap kali saudara vessel itu berjalannya kira-kira 3 hari sampai 7 hari. Ya, saudara, tidak ada bank di mana kita bisa transfer, tidak ada. Jadi satu-satunya perjalanan giral, perjalanan keuangan adalah post vessel. Ya saudara. Dan seorang pendeta, dia menanyakan terus saben hari kepada saya. Kenapa belum datang post vesselnya? Saya bilang, sudah saya kirim, ini resinya. Ya saudara, dalam surat dan hubungan dulu bukan dengan WhatsApp ataupun dengan internet, tidak ada. Jadi saya memasukkan surat lagi, resinya pada amplop dan saya kirim. Saben hari ditanya, saudara. Akhirnya itu vessel baru tiba 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Saya juga heran, kenapa kok begitu? Belum pernah terjadi. Ya, saudara. Tetapi kemudian ketika dia sudah terima, dia mengucapkan terima kasih. Dan dia berkata, Pak Pendeta Timothy, saya baru keluar dari rumah sakit. Seandainya itu uang datang sesuai harapan saya 3 hari sampai 7 hari seperti biasanya, saya pasti beli makanan. Dan kebiasaannya adalah kalau saya terima vessel dari Pak Timothy, itu kami makan seperti pesta. Padahal saya punya penyakit, tidak boleh makan banyak. Jadi Tuhan rupanya menahan post vessel tersebut sampai sebulan lebih supaya saya tidak mati. Tahu kenapa? Karena Tuhan kasihan pada pendeta ini. Ya. Saudara, itu sebab ditahan itu uang supaya dia makan seadanya. Ya, makan-makan yang sederhana dan sedikit makan. Saudara, coba saudara bayangkan. Dia sendiri sampai nyadar. Coba Tuhan begitu baik kepadaku. Kalau aku dalam keadaan sakit dan aku tidak sadar aku sedang sakit. Aku makan banyak, aku makan segala perkara. Dia bilang, coba kalau saya sampai makan banyak, saya mati. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang safe. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, walaupun dia menunggu, akhirnya ketahuan bahwa dia punya sakit yang gawat. Gak boleh ada sebutir nasi pun masuk dalam perutnya. Saudara, gak tahu kan? Tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan sangat bijak. Dan Tuhan kasih stop itu perjalanan uang. Sampai dia masuk rumah sakit, sampai dia agak sembuh. Dia keluar, baru dia cerita. Coba saya terima pada waktu itu, kami pesta lagi. Kami makan yang banyak. Dan saya pasti mati. Di rumah sakit pun dokter tidak izinkan saya makan. Semua harus lewat infus. Coba. Ya. Jadi kalau kita punya permintaan itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita harus yakin ada maksud Tuhan yang lain yang akan menyelamatkan hidup kita. Jangan ngotot. Walaupun ada ayatnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Nah ini, kata percaya diartikan secara bodoh. Itu sebab jemaat yang kekasih, percaya berarti pistis, berserah kepada Tuhan. Malam ini,
Kalau saudara nanti berdoa sambil mengurapi dahi saudara dengan minyak urapan, saudara, engkau harus berdoa dengan bijak dan pintar. Tidak boleh memaksain Tuhan. Atas seizin Tuhan Yesus, mujizat apapun pasti terjadi. Amin. Seizin Tuhan Yesus. Itu berarti aku harus berserah kepadanya. Aku nggak boleh menetapkan aku harus begini. Harus dapat ini. Ya, saudara. Nah, inilah kebodohan orang Kristen dan para pendeta yang tidak ngerti. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur. Tuhan, engkau akan memberi. Kata menerimanya adalah terbaik seperti maunya Tuhan. Katakan terbaik seperti maunya Tuhan. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Saya besarkan, ya, berserah atau pistis. Dan yang kedua, menerima terbaik seperti maunya Tuhan. Ya, saudara. Supaya apa? Supaya kita boleh benar-benar dua unsur ini memperkaya dan memberi kepercayaan lebih dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudara, kita akan dipandang anak Tuhan yang bijak ketika kita berserah dan mau menerima apa saja. Apa saja, bahkan yang mengecewakan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa menerima karena itu yang terbaik, katakan karena itu yang terbaik, maka saya menjadi kekasih Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, di dalam Mazmur 90 ayat 12, 13, 14, ajari kami menghitung hari-hari kami. Ya, satu hari terdiri dari menit, ya, saya tidak masukkan detik, menit, jam, dan hari. Ya, saudara, ajari kami menghitung. Apa artinya? Artinya memaknai setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam hidup kita. Ini seorang anak Tuhan yang hubungannya baik dengan Tuhan. Memaknai. Itu sebab kita disuruh menghitung hari-hari kita. Yang terdiri dari menit dan jam. Artinya di mana saja kita berada dalam sikon seperti apapun. Dalam keinginan hidup kita. Cita-cita kita. Doa-doa kita yang bagus. Tetap kita harus ada pada hadirat Tuhan. Tidak boleh per menit, per jam, per hari yang terlewatkan dari hadirat Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan. Kita tidak memberi kesempatan pada iblis. We just don't want evil spirit and the devil will work with us, together with us, consulting us and make us to become wise at their will. Pintar pada maunya iblis. Kenapa kamu kok nurut firman? Kamu harus nurut apa kata hatimu. Jalan pikiranmu, buat apa kamu belajar? Buat apa kamu ada pengalaman umur? Perbuat apa yang kamu inginkan. Nah, bertolak belakang kan? Kontradiktif, kosok balinya dengan apa yang Tuhan minta. Per menit, per jam, per hari. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai hal ini supaya di setiap helaan ya kita menghirup, kita intake air, kita masukkan udara dalam paru-paru kita dan hembusan kita. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan kita, saudara, kita dinilai benar oleh Tuhan. Ya, itu makanya tiap menit, tiap jam, tiap hari, ya, berserah. Terima terbaik saja. Saudara, engkau tidak usah berjuang lagi. Orang yang sudah berserah kepada Tuhan, percaya dan berserah kepada Tuhan, dia sudah menyerahkan 100% kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya saja dan tidak berserah, dia masih harus berjuang. Dan kalau dia berjuang, dia dapat input daripada iblis. Saudara, maka dia
tidak akan selamat untuk menerima yang baik. Dia pasti menerima dengan kualitas iblis. Tapi mereka yang sungguh-sungguh akan menerima dengan kualitas Tuhan Yesus. Para kekasih, saya menamakan dua hal ini sebagai aksioma mujizat. Katakan aksioma mujizat. Ya, saudara, aksioma itu adalah sesuatu kaidah, sesuatu definisi, sesuatu hukum boleh, sesuatu rumus boleh, yang gak perlu dibuktikan. Karena memang itu kayak gitu. Ya saudara, nah inilah yang membuat banyak hal di dunia ini yang gede-gede dan nyaris mengherankan, ya, very sophisticated in the area of the scientific right now. It is because the axioma. Aksioma inilah yang membuat bisa terjadi hebat sekali. Ya, pesawat terbang, ya kok bisa? Ya, dia berjalan di landasan cepat dan dia bisa naik, dia bisa terbang. Ya, saudara, ajaib. Tetapi orang yang mengerti ada aksioma yang bekerja, beberapa hukum dan rumus fisika dan aerodinamika yang bekerja pada benda yang 30 sampai 50 ton beratnya. Itu bisa terbang. Oh iya, pasti bisa. Karena ada hukumnya yang dipakai, rumusnya yang dipakai. Saudara, saudara punya doa, saya punya permintaan kepada Tuhan. Kalau di luar aksioma, di luar rumus, kita nggak bisa terbang, kita tidak bisa tinggal landas. Tetapi kalau saya dan saudara menggunakan aksioma ini, satu, aku percaya bahwa aku berserah. Katakan, aku percaya berarti aku berserah. Aksioma pertama. Aksioma kedua, ketika aku percaya dan berserah, Bapakku di sorga menjadikan nyata yang terbaik seumur hidupku. Beri tepuk tangan bagi dia. Makanya saya bilang, di setiap helaan, intik, dan hembusan, harus kita ingat tentang hal ini. Sehingga doa saudara, permintaan saudara, itu selalu mulia di telinga Allah. Selalu dijauhi dari telinga iblis. Saudara, saudara punya dua prinsip aksioma ini. Di mana mujizat bakal terjadi pada saudara. Saudara dijauhi dari iblis. Iblis merasa keok sebelum mendekati saudara. Katakan amin. Katakan saya harus luar biasa. Tidak boleh biasa. Harus luar biasa. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, bila tidak demikian, nah ini, ya saudara. Hari Rabu kemarin saya sudah menayangkan tentang Dr. Tan Keng Siang ini. Ya, kemungkinan dia orang Singapura, ya saudara. Coba kita akan tengok sekali lagi. Supaya saudara yang tidak datang bisa tahu ya, bahwa orang yang tidak ada aksioma sama sekali. Ya, bahkan tidak mau dekat sama Tuhan. Supaya saudara tahu dibedakan oleh Tuhan. Ya, ini dokternya masih muda, cakep, pintar, menjadi dambaan semua orang sakit. Dr. Richard Teo Keng Sian adalah seorang biasa yang berjuang, bekerja keras, dan sukses luar biasa sebagai dokter kecantikan. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Di usia 40 tahun, single, tenar, ganteng, dan rajin fitness 6 kali seminggu tiap hari. Saat diajak beribadah, begini jawabnya, saya sangat sibuk di pagi hari. Suruh gereja itu undurkan kebaktiannya, jadi jam 2, baru saya datang. Dia sangat arogan, karena dia merasa memiliki segalanya. Coba saja, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk membuat aku pergi ke gereja, katanya. Maret tahun 2012, saat fitness dia merasa punggungnya tidak nyaman. Setelah diperiksa ternyata dia terkena kanker stadium 4. Dia kaget dan tidak percaya. Dia menyalahkan Tuhan.
mengapa di saat dia sedang di atas, Tuhan memberinya cobaan yang berat. Akhirnya dia sadar, hanya itulah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat dia sadar. Tanggal 16 Oktober tahun 2012, Dr. Richard Theo Keng Siang meninggal dunia di usia 40 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat merekam kesaksiannya bahwa hidup tanpa Tuhan itu kosong. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Andai saya diberi kesempatan hidup sekali lagi, saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Sahabatku, di sisa perjalanan ini, belajarlah untuk mendekat lagi pada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita. Di sisi lain, juga akan menelanjangi dan menunjukkan keberadaan diri kita yang sebenarnya. Mendekat pada Tuhan berarti memberikan diri untuk diperiksa dan dinilai Tuhan. Membiarkan Tuhan menyatakan bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak diperkenankan Dia. Menyingkapkan motivasi-motivasi yang tidak murni yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Dan menelanjangi keberdosaan dan kekotoran kita di hadapannya. Matius 6 ayat 33 berbunyi, "Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Setelah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu." Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Lihat saudara, ya. Sekali lagi saya perlu menegaskan, buat apa semua keberhasilan, tetapi kita jauh dari Tuhan. Ya, dia sangat arogan. Kalau diajak ke gereja, dia bilang, suruh gereja undur jam 2 siang, baru saya akan datang. Saya tidak ada waktu. Sudah, coba. Saudara dan saya mendengar apa yang dia katakan sebelum dia terkena kanker stadium 4. Dan setelah dia terkena kanker, saudara, beda sekali. Setelah dia mengetahui bahwa dia sudah tidak ada harapan, maka dia tahu bahwa hampir finish semuanya. Dan gak bisa dikoreksi, gak bisa dibetulin. Saya sudah stadium 4. Dia merekam satu kesaksian. Kalau seandainya aku diberi kesempatan hidup sekali lagi, aku pasti hidup dengan cara yang berbeda. Karena hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Saudara, jadi saudara mesti tahu, banyak orang kalau tidak ngalamin, maka arogan, maka maunya sendiri, merasa hebat. Saudara, tapi kalau sudah ngalamin, itu sudah terlambat. Itu sebab anak-anak Tuhan, mari saya ingin mengajak semua saudara, setiap menit, katakan setiap menit, setiap jam, setiap hari, saya harus berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Ini juga penting. Kalau saudara mendapat pernyataan dari orang, kita sudah doa, semua orang doa, tapi dia malah mati. Ya, saudara, maka saudara perlu menjelaskan. Ya, ini namanya orang Kristen pinter. Bisa jelasin kenapa. Apakah Tuhan tutup telinganya terhadap ratusan atau mungkin ribuan orang yang berdoa? Tidak. Tapi Tuhan mempunyai maksud terbaik buat orang sakit ini. Terbaik buat orang dalam kasus apa? Kasus hukum. Orang yang jatuh di dalam bisnis dan bangkrut. Tuhan tuh punya maksud terbaik buat dia. Maksud untuk anak-anak yang gagal. Ya, saudara, semua itu ada maksud Tuhan. Katakan, di dalam semua yang negatif, selalu ada maksud Tuhan. Makanya saudara ya, saya perlu menjelaskan, salah satunya adalah kenapa sudah didoakan meninggal. Supaya saudara bisa tahu, ayat emasnya adalah Mika 7 ayat 7. Katakan Mika 7 ayat 7. Ya, saudara baca di rumah, tetapi ada sedikit perubahan. Bukan sedikit, banyak perubahan. Di dalam terjemahan Jubilee English 2000 disebutkan demikian. Therefore, I will wait for the Lord. I will wait
For the God of my saving health, my God will hear me. Saudara, nah ini itu rahasia besar banget. Dari seluruh kitab, dari seluruh isi Alkitab. Mika 7 ayat 7 ini besar banget. Harus menenteramkan orang yang gak terima kepada Tuhan. Ya saudara. Kenapa? Karena dengan kata-kata bahwa Tuhan adalah the God of my saving health. Allah daripada penyelamat kesehatanku. Penyelamat kesehatanku. Tidak disebutkan kesembuhan. Ya. Penyelamat kesehatanku. Artinya sudah mentok banget. Lalu Tuhan angkat. Sehat, sembuh sempurna. Kalau masih di bumi, tidak mungkin sembuh sempurna. Pasti akan kambuh lagi dan mungkin pada anfal yang kedua atau ketiga juga akan mati. Tetapi kalau Tuhan sudah angkat, maka itu kesembuhan yang diselamatkan oleh penyelamat kesembuhan. Ya saudara, nah ini saudara harus paham. Semua hamba Tuhan harus paham soal ini. Supaya bisa memberikan jawaban yang alkitabiah dan bijak kepada semua yang protes. Karena orang protes mengenai soal ini banyak sekali. Ya, itu sebab saya perlu menjelaskan ini ya. Coba, beberapa menit. The God of my saving health berarti 1. Allah penyelamat kesehatanku. 1. Allah menyembuhkan aku. Saya katakan kalau Allah menyembuhkan kita dan kita masih hidup di dunia, ini biasa saja. Ini adalah P3K. P3K itu singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Sembuh. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan. Saudara. Definisi yang kedua daripada the God of my saving health adalah Allah menyelamatkan kesehatanku dengan sempurna. Ya, artinya aku diangkatnya pulang dalam keselamatan, kesehatan yang sempurna. Saya mau tanya, di dunia ini adakah kesehatan yang sempurna? Tidak ada. Yang bilang tidak ada, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau seorang meninggal, dia diangkat oleh Tuhan, sembuh sempurna. Hebat sekali. Kalau seorang pasien didoakan sembuh, dia P3K. Dia hanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya saudara. Itu sebab saudara dan saya harus tahu perbedaan ini. Sehingga dengan demikian, dengan hikmat Tuhan ini, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan atas seizinmu sembuhkan saudara yang hamba doakan. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, berarti yang Tuhan pilih adalah definisi yang kedua. Anak Tuhan ini dibawa masuk ke sorga. Angkat 2 tangan saudara kembali. Oleh sebab itu saudara, terimalah tumpangan tangan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena saudara telah menerima firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dan Tuhan menghargai kedatangan saudara di Gereja Panembah ini. Tuhan menghargai korban kolektor saudara. Teristimewa. Tuhan menghargai segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Dan Tuhan akan membuatkan lumbung yang baru bagi saudara. Damai dan sejahtera dan sukacita menyertai saudara semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.